Santapan Harian Sabtu 14 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 11 hingga pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di heningnya saat ini, kami berteduh di dalam kebenaran firman-Mu ya Kristus. Kami akan mendengar dengan penuh ketaatan. Kami mendengar suara-Mu yang lembut melalui kebenaran sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin. Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 ayat yang ke-8. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sahabat Santapan Harian, ada masa menjadi anak-anak, ada masa menjadi dewasa. Perubahan dan perbedaan drastis ada di antara keduanya. Ada waktu menjadi murid, namun ada pula waktu menjadi pengajar. Inilah harapan penulis surat Ibrani. Seharusnya jemaat sudah dewasa dan dapat menjadi pengajar, namun mereka layaknya anak kecil yang masih memerlukan susu. Mereka tak terlatih membedakan yang benar dan jahat karena kelambanan. Penulis mendorong jemaat untuk maju dalam kedewasaan pertumbuhan iman, bukan lagi berkutat pada doktrin pertobatan, baptisan, kebangkitan, dan hukuman kekal. Penulis memperlihatkan ada orang yang merasakan kebaikan Allah, namun menjadi murtad. Orang demikian hanya akan menghina salib Kristus dan menerima hukuman. Prinsip-prinsip dasar iman Kristen sangat penting sebagai dasar pertumbuhan iman. Namun, prinsip-prinsip iman tersebut hendaknya menjadikan kita seperti tanah subur yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan sebagai gambaran berkat Allah. Bukan lamban
dalam pertumbuhan iman. Firman Allah menghendaki kita bertumbuh dewasa dalam kehidupan rohani. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah bertumbuh? Apakah kita masih harus dibujuk dan dirayu agar mau beribadah? Apa saja yang sudah kita kerjakan bagi Allah? Jika kita telah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, marilah kita mengkoreksi diri. Apakah kita masih butuh susu dan ingin diperlakukan seperti anak kecil dalam berjemaat? Atau apakah kita telah dewasa di dalam iman, giat, serta setia dalam melayani Allah dan gerejanya? Jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahu prinsip iman Kristen, tetapi tidak menghidupinya. Marilah menjadi pribadi yang hidup dengan menghasilkan buah iman, seperti tanah subur yang menyerap air hujan dan diberkati Allah. Tak perlu kita merengek dalam pergumulan. Jangan gampang marah dalam berjemaat. Tak perlu dibujuk-bujuk untuk melayani Allah. Dewasalah menjadi pengikut Kristus. Berhenti menjadi bocah kecil. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkaulah sumber pertumbuhan dan kedewasaan kami. Tolonglah kami mengenali kurangnya pemahaman kami akan Engkau, dan penuhilah kami lebih lagi dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.